Oke, berarti Oji sejatinya masih solo. Masih solo. Iyalah, ditinggal nikah. Dosa. Tak solo. Ditinggal nikah, dan tinggal Tolong, nikah operator dapat. buka pintu saya nak balik. Tahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke podcast Melayu by Hangkata Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang mana spesial menggunakan bahasa Melayu Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Yang kita ketahui bahasa Melayu adalah ibu daripada bahasa Indonesia. Di hari ini saya sudah bersama salah satu narasumber kembali. Dan kembali narasumber saya masih seorang laki-laki yang gagah perkasa. Bujang hari ini. Ada Oji Lida. Ya. Selamat petang Oji. Oke, assalamualaikum Bang Angkata. Selamat petang, terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Raya juga. Jadi hari Bang. Minal aidin wal faizin. Malahir batin. Mohon maaf Tapi salam kita Bang. Selamat pengantin baru. Bang. Sensor. Oke, kita petang hari ini nampak tak boleh salam-salam je karena belakangan ini meletup Meletup. Takut juga nak keluar. Takut bisa balik. Ini pun kalau karena dekat aja dari tempat Oji ke sini Betul. mungkin bisa bergayap Betul. Oke, petang ini kita akan bahas tentang Oji Lida. Oji ini sebenarnya nama dia bukan Oji kan? Oh, Rozi Syaputra. Rozi Syaputra. Cuma nama panggil nama kecil lah Bang, Nama kecil dia Oji. 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 Oji Oji Lida tahun 2018. 2018. Oh iya, saya ingat karena salah satu panitianya waktu itu saya 2018. Oh iya, Bang. Iya, di aula. Abang panitia? Iya. Makasih banyak, Bang. Sama-sama. Tapi tak pengaruh itu. Tak pengaruh. Tak pengaruh. Saya hanya panitia. Tapi kan setidaknya membantu proses audisi sampai dengan sukses dan lancar. Saya ingat betul Oji waktu itu bawa apa nama dia? Akordion. Ya, saya ingat. Setelah itu berjalan saya tinggal karena jam 10 saya ada kegiatan. Oji yang lanjutkan sampai malam Iya, Bang. Itu dia. Dan itu sampai ke Jakarta. Alhamdulillah sampai Jakarta. Kenapa bisa sampai ke Jakarta, Ji? Karena Bang Angkata balik. Kalau saya tunggu mungkin tak ke Jakarta. Saya rasa kalau Bang Angkata pas itu tak balik, mungkin nasib saya tak sampai ke Jakarta. Beda. Bisa jadi sampai ke New Zealand. Hang lah kayaknya. Oh gitu, oke. Berarti kedatangan saya kalau hadir di situ membawa kesialan. Membawa kesialan berarti. Tak lah. Jadi sebenarnya kita kan ada beberapa tahap tuh. Tahap yang pertama kita audisi ramai-ramai, terus kita di dalam dia ada tiga tahapan. Pertama itu di depan, terus apa namanya itu? Apa namanya nomor tarik? Saya lupa. Yang saya ingat pokoknya yang yang saya ingat di gini, Bi. Masuk setelah pendaftaran, masuk ke ruang hitam. Dia ruang hitam. Nanti masuk situ. Setelah itu masuk lagi ke sebelah. Habis itu masuk lagi ke sebelah kan? Masuk ke sebelah. Jadi 3 tahapan. Jadi ada 3 tahapan baru kita dipilih 5. Pilih 5 baru di shoot sedikit kan? Sebulan kemudian baru di bulan Januari kan? Bulan Januari. Baru ada pengumuman Itu berarti 2017 2018. 2018 maksudnya pengumumannya di 2019. Iya, betul. Enggak, sorry. 2017 pengumumannya 2018. Itulah Oji nih. Saya ingat betul tuh. Sebab masa itu saya masih di salah satu perusahaan di Kota Tanjung Pinang. Oh iya. Waktu itu. Makanya Bang langsung cepat balik gitu. Sebelum saya kena pecat. Setelah itulah saya kena pecat. Curhat nih. Tidak lama mungkin lagi. Perusahaan Tanjung Pinang yang mau gayat Bang kata sekarang kami persilakan. Negosiasinya susah sekarang. Susah. Ya, agak tinggi. Siap. Haji. Oke. Sampai level mana kemarin? Sampai malu lah. 20 besar. 20 besar. Apa pula malu? Indonesia. Betul. Yang begitu bukan puluhan ribu saya rasa, tapi ratusan ribu orang. Oji terpilih salah satunya di antara itu kan. Di 20 besar 20 besar. Sudah berada di panggung besar pastinya kan? Alhamdulillah sudah sampai, Bang. Sudah sampai. Apa rasanya, Ji? Sejuk. Oke, AC Oke, terus sejuk grogi. Pengalaman lah, Bang. Pengalaman yang sangat luar biasa. Karena itu salah satu angan-angan mimpi dan cita-cita. Karena dulu Oji, Bang. Oji kan sebelum di Lida itu kerja di kafe. Oh, sebelum itu? Sebelum itu kerja di kafe. Jadi kita live musik. Pernah. Boleh sebutkan nama kafe atau sudah tidak ada lagi? Boleh aja sebutkan. Boleh. Tapi kita di podcast Melayu nih, Ji, kita support semua anak lokal. Saya. Jadi dulu nama kafenya itu Warisan. Yang di kilometer 12. Kilometer 12. Nah, jadi dulu aja live musik di situ. Ini cerita sedih lah sebenarnya. Ada sih barakan, cuman kan itu sih
kita anggap sebagai bagian dari hidup. Jadi saya bilang mimpi aku tuh pengen nyanyi diiringi orkestra besar. Woy, Nah, salah satu mimpi saya, Bang. Okay. Jadi saya pernah dengar salah satu seniman Pinang lah. Kalau engkau nak mencapai sesuatu yang tinggi, kau mimpi dulu. Walaupun itu sebagai omong kosong, mudah-mudahan nanti Allah kabulkan. Mana tahu kan? Malaikat lewat gitu, Bang. Karena begini, salah satu orang tua cakap, doa yang terbaik itu ketika kita tak sengaja mengucapkan. Itu sebab bahaya sembahyang cakap. Betul. Makanya saya takut kalau mak saya lagi marah. Kena tak sadar. Okay. Jadi tapi gini Ci, kalau insyaallah kalau orang tua kita tuh doakan yang terbaik. Ya. Sedegil-degil apapun kita, sejahat apapun kita, betul. Pasti doa itu yang terbaik. Saya setuju Bang, setuju. Sebab tuh Oji boleh sampai ke panggung besar itu. Alhamdulillah. Oke, kita sebelum maju daripada lidah nih, kita tarik mundur. Tadi sebelumnya di kafe warisan ya. Kafe itu masih ada sekarang? Kayaknya tak ada. Tapi warisan itu masih ada kan? Masih ada. Oke, di kilometer 12 ya. Ini perlu dititipkan enggak, tak ya? Oh sah. Masalah. Karena itu bagian dari sejarah. Bagian dari sejarah saya juga. Saya itu keluarga saya juga sih. Oke. Dan suatu saat masih ada titik bangunnya lagi ya. Oke, Oji sebelum di kafe itu sambil minum dia. Iya. Tak apa Bang. Tengok Oji makin sedih. Dia tak sedih, kita kasih dia pesan saya tadi minta teh susu. Biasa kan kita bawakan kopi susu. Ini saya siapkan teh susu sesuai request Oji. Karena saya tak ngopi sebenarnya. Tak ngopi. Jadi suka teh kan. Itu dia. Gitulah Ji. Saya minum izin. Tapi itu ibaratkan kata Ji, kalau manis rasanya kopi, kalau manis rasanya kopi saya yang tumpah di atas papan. Kalau insyaallah rajin berani bermimpi, insyaallah suatu saat Allah kabulkan. Amin. Saya tak bisa balas Bang Saya belum bisa bantu. Tak apa-apa Ji. Kalaupun Oji tak bisa balas, ibaratkan kata kalau orang tua dicakap, ada ubi ada tahun talas. Konon dimasak dengan anak ikan. Tak apa Oji tak bisa balas, tapi kalau nikah saya pantunkan. Siap. Alhamdulillah gratis yuk. Kode gratis ini kan. Tenang, kasih jadwal bila masa, jangan tabrakan dengan jadwal lain. Clear of everything. Murah rezeki Bang kata. Makasih banyak. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Assalamualaikum. Saya hari ini sebenarnya dengan Mak gugup dia dibahas pernikahan gugup dia langsung Ada rencana Ji? Insyaallah. Insyaallah bila? Pastilah Bang ya Allah. Janganlah sampai tak doakan jangan. Ada insyaallah. Kita sebenarnya sama Ji hari ini Sama-sama pakai jam expedition. Oh tidak Bang. Oh iya. Iya. Tapi beda nama. Oh beda, bukan beda nama. Beda apa namanya? Itu apa? Beda beli lah pokoknya. Beda beli lah. Harga jadi riak ke sini. Baik Oji, kita skip masalah expedition. Itu apa Ji? Alexander Christie. Ini Balmer sih. Balmer. Lebih mahal lagi. Maklum artis. Tak. Apa? Tak penting perlu kita bahas. Kok bahas outfit nih? Beda ini konsepnya. Oji nih, selain dia terkenal sebagai artis, dia terkenal dengan nama Bujang Petanjak. Betul Bang. Kenapa begitu? Saya menganggap Bujang Petanjak ini sebagai latar belakang saya juga Bang. Jadi dari tadi penyanyi kafe, Bujang Petanjak juga sebagai personal branding saya. Oh, personal branding. Menaikkan diri dari Tanjak. Dan saya merasa Tanjak ini sebagai ladang rezeki saya sih. Awalnya mulanya. Jadi ketika di lidah juga saya selalu memakai Tanjak dan orang mungkin sampai sekarang mengingat saya pakai Tanjak. Kalau saya tak pakai Tanjak orang tak ingat saya. Oke, kenapa begitu? Kenapa harus memilih Tanjak? Kan ada songket. Iya. Ada benda-benda lain lah yang bisa. Betul. Barangkali. Saya dulu sempat pikir ingin pakai songket Bang. Pakai songket. Jadi cuman saya lihat kalau di Indonesia ini yang berbagai daerah yang memakai songket itu udah banyak. Di Ambon juga pakai songket. Palembang juga pakai songket. Kanbaru juga pakai songket. Bengkulu juga pakai songket. Bengkulu juga pakai songket. Kita Melayu kan. Tapi Tanjak ini kan sesuatu yang lebih ke satu daerah Riau sih. Cuman emang sih Palembang juga pakai Tanjak. Cuman, tapi kan berbeda model. Jadi dan pada saat itu juga Kepulauan Riau memang yang paling populer pakai Tanjak. Oh iya. Dan salah satu kelebihan kita punya Tanjak yang bisa dipakai untuk harian. Betul. Kalau seperti tadi kita bicara Palembang kan dia hanya untuk suatu adat istiadat. Ya, tidak bisa dipakai harian dengan baju biasa. Betul. Nah, atau kita lebih dikenal nih, kadang-kadang orang menyebut Tanjak ini adalah ikatan kepala ya. Betul. Ikatan kepala. Ini salah satu yang dipakai Oji ini yang bisa dipakai untuk harian. Oji nih, dia juga punya gerai Tanjak Gerai Tanjak. Di kilometer 7. Kilometer 8. Kilometer 8. Dekat di promosi ya. Boleh, tak ada masalah.
Tak bayar. Di ini kilometer 8 Simpang Kota Piring. Samping Kafe Payung. Samping Kafe Payung. Jadi kalau pakcik-makcik nih, abang kakak semua nak cari tanjak, dari kilometer 6 itu terus jumpa simpang lampu merah Simpang lampu merah Kota Piring, lewat lagi menuju RSUP tapi tak jauh sangat. Sebelah kiri itu setelah Kafe Payung Itu langsung nampak dekat situ apa nama Gerai Bujang Betanjak. Gerai Bujang Betanjak. Tuh dia. Kalau nak cari ada sana siap. Buat custom boleh. Custom boleh. Custom. Tak tahu custom tu buat nak suka hati nak buat macam mana? Ya, betul. Boleh? Boleh. Okay. Jadi kawan-kawan boleh hantar bahan deh kita buatkan. Buatkan Berapa? Langsung datang langsung chat saya aja nanti. Oke, nanti masalah harga saya tampilkan nomor Oji Boleh. Dan juga logo Oji. Operator jangan lupa ya, tampilkan nomor Oji dan juga logo Oji ya. Operator dengar ya. Tenang aja. Oke, Oji. Kita kembali ke pangkal jalan. Kenapa memilih tanjak? Bukan tanjak tadi sudah. Tanjak sudah. Saya ingin balik lagi. Oji ini kan berhasil dari bidang musik atau bisa dikatakan MM lah ya, musisi muda. Kenapa memilih musik? Karena kalau saya tahu nanti saya akan sebutkan apa yang saya ketahui. Kenapa dulu memilih musik? Iya. Jadi sebenarnya Bang ini keinginan orang tua sih. Oh, keinginan orang tua. Bukan keinginan Oji. Ini sambil jalan sih sebenarnya. Jadi keinginan orang tua tuh awalnya pengen Oji tuh jadi kori. Makanya Oji basic Oji tuh sebenarnya kalau untuk penyanyi itu tidak Bang. Oh, maksudnya yang orang tua inginkan jadi kori. Jadi kori. Bukan jadi penyanyi tadi. Bukan jadi penyanyi. Dia buka rahasia dulu sebelum saya buka. Buka rahasia nih. Nah, jadi dulu itu mama dan abah itu sering buka kaset tiap pagi. Kita ini kan budak-budak kecil main indera pendengaran dan penghafalnya kuat gitu Bang. Iya, merekam ya. Merekam. Jadi sambil-sambilan bisa nyanyi gitu kan. Tapi saya tetap fokus di ngaji. Sampai saya 7 tahun tinggal bersama orang tua angkat saya Ustaz Mansur. Tinggal bersama beliau belajar Al-Qur'an. Dan alhamdulillah ketika ada audisi, ketika ada kegiatan di sekolah, saya selalu ikut. Selalu ikut lomba-lomba ngaji. Di samping itu juga saya juga ikut lomba nyanyi. Jadi sejalan. Jadi menurut saya kayak saya sekarang nih saya bisa lagu Melayu. Dibilang bisa itu tidak lah. Cuman setidaknya saya tahu cengkok Melayu. Itu dari cengkok ngaji sebenarnya. Pakem-pakemnya dari situ. Oh gitu. Nah, Oji cakap gitu, saya menjadi ingat salah satu musisi yang paling terkenal di dunia ini, mungkin apalagi kita orang Melayu. Mungkin kalau saya sebutkan orang pasti tahu. Yang dia kalau nyanyi itu mengikuti tajwid. You know? Tahu tak siapa? Nasar. Bukan. Apa pula Nasar? Dia tak ada lagi orangnya. Ini seniman lama sekali. Kalau dia nyanyi pasti seperti mengikuti tajwid ngaji. Maka itu sedap didengar. Iya, Tustami. Bagaikan bulan di pagar bintang. Peramli. Ya, betul Bang. Ya kan? Jadi aura-auranya kelihatan gitu. Dia mengikuti semacam tajwid orang membaca Al-Qur'an. Ya, pakem Al-Qur'an. Nah, kalau kita dengar kenapa Peramli itu sedap betul-betul kalau kita dengar dia nyanyi. Ternyata salah satu kuncinya dia mengikuti tata cara membaca. Betul. Saya aja merinding Bang. Saya serius. Atau Haji baru tahu sekarang? Saya baru tahu ya. Baru tahu ya? Saya tahunya ya memang kalau Peramli memang penyanyi legendaris. Oh iya legendaris. Tetapi jarang orang tahu yang saya sebutkan tadi. Benar. Dan itu benar. Gitu. Itu memang salah satunya. Dan itu pernah diulas salah satu seniman yang menggunakan hal itu. Dan itu pernah diulas dan itu betul. Terus baru tahu di podcast Angkatan. Banyak wawasan baru yang saya dapat hari ini. Masya Allah. Itulah manfaat yang kita belum lah kalian masuk ke sini. Tapi masuk azab. Oke. Tadi 7 tahun di dunia kori ya. Baca Al-Quran segala macam. Dan ikut pertandingan-pertandingan. Iya. Pernah menang? Alhamdulillah Bang. Saya kalau mulai start ikut MTQ itu dari 2009. 2009. Umur berapa tuh Ji? SD lah Bang. SD kelas. Oh masih SD? SD kelas 3 atau kelas 4 gitu. Cuman itu teruk Bang. Jadi MTQ pertama Oji belum tinggal sama Ustaz Mansur. Oh belum. Jadi pas pertama kali ikut MTQ, auzubillah Mansur ini ada cerita sedikit. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kan bagus nih kan? Kali baca. Alamak. Salah satu pengalaman. Jadi itu tak tahu tajwid sama sekali. Cuman itulah Bang, saya beruntung punya orang tua yang selalu support. Oke. Meskipun tidak mampu pada saat itu, tapi yang penting kata mama mental dulu. Betul. Jadi kalau udah ada mental, kebanyakan nih Bang, sekarang nih saya lihat seniman-seniman kita banyak.
kehilangan Orang mental. yang paham seni itu banyak, yang bisa nyanyi banyak. Cuman mereka nggak ada mental. Untuk hadir, Untuk hadir tampil di depan gitu. Jadi mama dari dulu tuh, dari Oji umur 5 tahun tuh udah coba ikutkan lomba nyanyi di atas panggung ramai-ramai gitu kan. Habis itu ikut lomba ngaji. Tak peduli itu tajud Oji langgar apa semua ada, huruf-huruf marojul huruf udah dilanggar semua ada kan. Yang penting Oji tampil dulu. Oke. Makanya jadi sampai sekarang tuh Oji beruntung, Oji bisa tampil di depan masyarakat, bisa menghibur masyarakat, bisa bercakap sama Bang Hangkata, bisa ngomong kayak ini ya karena dia punya public speaking udah bagus nih. Sangat bagus bahkan ya. Di Lida diajarkan public speaking, Pak? Ya, diajarkan. Lebih diatur sih, Bang. Artinya kan ini melibatkan pokoknya kita nggak boleh sembarang ngomong juga. Tak boleh, karena melibatkan sebuah brand besar juga. Sebuah brand besar juga. Jadi nggak boleh menyebutkan salah satu brand, nggak boleh menyebutkan jabatan dan sebagainya. Ya, hati-hati betul ya. Hati-hati. Sampai beda kalau di podcast kita, lantah lah nak cakap. Betul. Kalau di YouTube kan aman, Bang. Betul. Tapi kan kalau itu kan ada KPI ya. Jadi jangan sampai salah bicara kan. Kalau tak nanti bisa kena boykot ya. Kena boykot. Bisa kena tarik izin siarnya. Ya. Oke. Itu pernah menang di berapa kali ikut tanding? Kori ya itu tadi start dari 2009. Awal-awal belum menang ya? Alhamdulillah kan kita dari tingkat kelurahan. Kita menang baru masuk kecamatan. Oke. Jadi hampir dari 2010 sampai 2016 2016 saya terakhir ikut MTQ. Alhamdulillah selalu. Tingkat? Sampai terakhir itu tingkat kota sih. Cuman yang pernah sampai provinsi itu 2012. 2012 itu berarti SMP ya? SMP di A16. SMP. Oh, oke. Di SMP. Berarti yang pertama kali 2009 itu belum menang ya? Belum. Itu belum belajar sama kata. Oh, ini cita-cita Kori sebenarnya kita sama. Saya pun pernah menjadi Kori ya, walaupun ya itulah proses waktu ya berjalan. Dulu itu saya kelas 5 SD. 5 SD, Bang. Dulu mungkin Oji tak bertemu dengan yang namanya Porseni. Tak jumpa kan? Oji jumpa dengan FS2N. FS2N. Kalau kami dulu Porseni namanya. Nah, itu pekan olahraga dan seni. Salah satunya di dalamnya ada lomba ngaji MTQ antar sekolah. Tak jumpa. Itu orang zaman dulu lah, tapi tak dulu juga. Tak terlalu lama, 90 lah, 90-an. 90-an ya. Nah, berganti nama jadi FS2N. Oke, jadi berawal dari ngaji. Ngaji. Jadi pernah sih juga 2010 FS2N juga tuh, Bang. Di vokal grup itu kan FS2N di tingkat nasional juga. Nah, setelah itulah sambilan sih dari Kori. Kan dulu kan kita banyak, Bang, event dari dinas pendidikan, lomba lagu berbagai macam ya. Berbagai macam gawe seni. Padat sih kalau dulu pas SMP SMA kan. Jadi kita ikut terus dari situlah kita mulai belajar. Ketertarikan untuk mengikuti lomba-lomba nyanyi? Dari dulu. Umur 5 tahun. Kori ikut lomba nyanyi dulu atau ikut lomba MTQ dulu? Lomba ngaji dulu. Lomba ngaji dulu saya. Setelah itu baru nyanyi. Lomba MTQ dulu, lomba ngaji dulu, baru nyanyi. Iya, sama sih, MTQ kan ngaji sama, Bang. Iya betul. Maksudnya lomba MTQ dengan ngaji. Lomba ngaji dulu atau MTQ baru ikut lomba nyanyi. Itu tahun berapa? Lomba nyanyi itu mulai dari kelas 6 SD, Bang. Kelas 6 SD sudah mulai. Itu tahun 2011. Berapa ya? 2000. Dia sekolah dia lupa. 2010 kayaknya 2010 lah, Bang. Oji sekarang umur berapa? Oji 20. Masa 24. Oke, masih termasuk muda lah ya. Ya masih ada waktu beberapa dekade lah untuk menanti. Jangan singgung masalah itu. Kenapa kalau saya bicara tentang sesuatu itu orang langsung membaca ya? Langsung arah. Karena abang tukang pantun orang nikah. Oh iya. Padahal saya tidak ingin bicara tentang itu. Saya ingin membicarakan tentang masih ada waktu untuk berkarya gitu. Tapi yang diarahkan juga tentang pernikahan itu masalahnya. Karena personal branding Bang Hangkata udah tukang pantun, nikah kan. Tukang pantun agak sensitif kalau udah menyinggung masalah. Padahal tak terlalu menyinggung situ, Bang. Iya, cuma orang tuh terstigma gitu kan. Parah. Tapi ada calon sih. Ada sih, Bang. Ada. Tunggu, kita tanya betul-betul. Ada calon sih. Kalau ada sih itu ada titik ragu. Jadi ada ini kan diposting kapan ya? Insya Allah besok bisa naik ya. Bisa naik. Jadi baru berapa hari sih. Jadi kayaknya harus cari lagi. Tapi masih ngambang di sini. Baru berapa hari putus? Bang, ini bisa sensor gitu.
Baru berapa hari putus? Masih ngambang. Oh masih ngambang. Awak yang nak putuskan dia, awak nanti menyesal suatu saat. Bicara putus, nih operator saya dengan editor saya baru putus juga, Ji. Nah, saya kira podcast Hangkata ini di rumah kan ada kisi-kisi pertanyaan nih. Dia tanya nih, rupanya ini live kayak ini aku paling pantang kalau dia. Sesuatu yang tak terduga kan, kena kan. Karena mengalir kan. Nyesal lagi. Jadi kalau nak ikut podcast Kak sini hati-hati. Karena dia mengalir ya. Ngalir bang. Jadi berapa hari? Aku pas kau Bang Hangga bilang tadi mengalir. Ngeri ya. Saya pesuruh. Kan saya tadi bahas tentang umur. Oji bahas tentang pernikahan. Tidak, kan abang tadi udah hampir ke situ bang. Betul yang abang bilang tadi. Kalau tanpa abang singgung situ pun sedikit orang mau pikir kesana ya. Tak apa Ji. Patah satu tumbuh 1000 Ji. Yang ini dia nyesal nanti Ustaz. Dada. Namanya siapa nama? Jangan abang loh. Udah saya? Engkau orang sama nih nasib berdua nih. Ini baru putus juga. Coy, sama kita ya. Cari. Kalau cuma masalah kecil tuh. Iya bang udah kawin bang. Ya Allah. Tapi di nikah. Orang udah kawin tuh dia kalau bercakap sedap coy. Udah. Kita yang belum nikah nih dada rasanya. Kalau udah cakap pasal itu. Tapi itu diputuskan karena ditinggal nikah, tak? Tidak. Sudah pernah ditinggal nikah? Tapi udah putus bang ya. Maksudnya itu, kita dulu pernah menjalin hubungan. Putus, setelah itu dia nikah. Putus, udah berapa tahun kemudian dia nikah. Tapi bukan ditinggal nikah berarti kan bang? Ditinggal nikah lah, awak diputuskan? Tidak. Saya bikin kita bikin judulnya Oji ditinggal nikah. Ya? Oke, deal saya bikin. Bang, jangan bang. Kacau bang. Sumpah nih. Ini thumbnail dia besar. Oji ditinggal nikah. Itu tak menginspirasi ya? Boleh aja sih. Boleh ya? Jadi sudah pernah ditinggal nikah. Bang, nanti ya. Dia bakal ada satu program YouTube juga ya? Ya, insyaallah. Kita nantikan. Oh ya, YouTube Oji apa? Subscribernya udah lebih luar biasa nih. Baru 1.600 sih bang. Tapi di AdSense-nya berapa juta? Jadi karena algoritma yang baru kan dalam jangka waktu 1 tahun itu harus 4.000 jam. Ya wajib. Jadi dia kalau tidak terputus dia. Jadi subscriber minimal 1.000. Dan alhamdulillah Oji udah nyampe. Cuman jam tayang belum? Jam tayang udah. Cuman udah lewat jangka waktu. Lebih sama abang punya pun. Jadi harus ngulang dari awal lagi. Diawali lagi ya. Tak apa-apa. Nanti Oji punya di Rozi Saputra ya. Nanti kita munculkan di ini ya. Siap. Ya untuk subscriber dia slow aja. Dan Oji ini aktif di beberapa grup musik ya? Iya. Grup band? Tidak grup musik sih. Oji kalau sampai sekarang masih solo aja bang. Masih solo. Cuman kayak mungkin yang abang tahu. Ini harus diklarifikasi karena saya tahu dia di salah satu grup musik namanya Embara ya. Embara atau Embara? Sama aja sih sebenarnya. M boleh. Kalau M kan Bata. Embara itu apa? Kalau Embara itu pengembara sebenarnya. Pengembara. Jadi asal kata dari petualang lah. Petualang. Seniman. Mengembara lah ya. Jadi, Kembara. Oke. Dihilangkan ke jadi Embara ya. Oke, itu semua bujang dan gadis semua. Cuman ya bujang. Semua ya? Yang semua ditinggal nikah. Tidak. Tidak. Aduh. Nah, balik aku ya. Manalah tahu Embara. Embara itu singkatan dari Embara orang yang ditinggal cinta. Tidak. Tidak ya, tak ada hubungan ya? Tak ada hubungan. Oke, nah. Ini kan abang tahu Oji di salah satu grup musik ini. Pernah di Embara dan juga pernah membantu grup-grup musik lain. Iya. Tapi sejatinya masih solo. Ya, jadi gini bang. Ini Oji klarifikasi ya kawan-kawan. Jadi sebenarnya Oji itu masih solo sampai sekarang. Masih solo. Solo karir. Jadi Embara? Oji Embara. Jujur sih Oji yang buat. Jadi kadang Oji sorry ya bukan menyinggung satu sama lain. Cuman lebih dapat feel-nya itu Oji kalau nampil itu perform pakai live musik. Oh gitu, oke. Jadi kebetulan Embara ini merupakan grup band Oji dulu bang. Sebelum Oji di Lidah, di warisan Oji sama kawan-kawan Embara. Nah jadi kita sama-sama lah dulu dari kampus kuliah sama-sama, kita masuk di organisasi seniman kampus juga masuk di situ. Jadi kita sama-sama nih. Udah daripada Oji ngambil live musik yang ibaratkan chemistry jauh, ya. Kita bicara chemistry. Jadi karena Oji udah
terbangun chemistry juga sama kawan-kawan nama ini. Udah yuk. Jadi barang gini lah, kita nih musik ini kan hobi Bang. Oke. Hobi, jadi hobi daripada kita hanya sekadar hobi dan menghabiskan waktu yang tak bermanfaat, mending kita hobi yang menghasilkan. Berkarya ya. Berkarya. Jadi alhamdulillah sekarang jadi setiap ada job, Oji mengusahakan Embara yang main. Embara. Oh, okay. Berarti mereka ini pemain musiknya Oji lah ibaratnya. Iya. Ibaratkan tapi kalau tidak menutup kemungkinan mereka kalau misalnya ada job juga panggil Oji. Tidak juga. Maksudnya itu kalau misalnya mereka ada job sendiri, mereka tampil sendiri. Tanpa Oji. Oke. Berarti macam siapa? Ari Lasso misalnya. Iya. Ari Lasso kan dia punya band sendiri. Musiknya gitu. Pemain musiknya sendiri. Ya. Walaupun dia solo gitu ya. Berarti Oji lebih ke karirnya lebih ke solo. Dan menaikkan juga teman-teman Embara. Ya. Jadi sekarang juga Oji ini alhamdulillah sekarang untuk update lah. Jadi kita sama Embara Oji featuring lah. Sekarang udah mulai buat featuring lagu, ya. Featuring jadi buat lagu. Kemarin kan start awal itu lagu Sorak-Sorai Hari Raya. Lebaran kemarin. Nanti bisa tengok di Rozi Saputra Channel. Dan insyaallah dalam beberapa waktu ke depan, mudah-mudahan bulan depan lah Bang. Kita udah mulai rekaman, juga udah mulai buat video klip. Launching ya? Launching insyaallah. Single ya featuring sama Embara. Featuring. Oke. Judul lagu? Yang jelas berkaitan dengan ditinggal nikah tadi tak? Tidak. Tidak Bang, tidak sama sekali. Apa tentang cinta? Ada dua sih Bang, ada dua. Jadi yang pertama ini solo, Oji sendiri. Terus yang kedua ini featuring sama Embara. Nah, kalau featuring sama Embara ini lebih ke lokal sih Bang. Oke, lebih ke Melayu berarti? Lebih tradisional? Ya, Melayu pop sih. Bolehlah kawan-kawan nanti mampir ke channel saya nanti. Rozi Saputra. Saya munculkan berkali-kali. Tenang aja. Siap. Naikkan dulu Oke, Brother. Oke, berarti Oji sejatinya masih solo. Masih solo. Iyalah ditinggal nikah, diputuskan. Tak solo. Ditinggal nikah, dan tinggal nikah. Operator buka pintu saya nak balik. Tahan. Iya, macam mana tak solo? Ditinggal nikah, punya calon, putus lagi. Kan solo jadinya kan? Tapi bagus lah Bang. Ini tak buang mas ya. Buang energi Ji. Promosi. Iya. Tapi kalau dapat sekali lagi langsung nikahi Ji. Insyaallah Bang. Doakan aja Bang. Oji termotivasi dengan Bang Hangga. Bila tanggal ini kasih tahu saya kita pergi meminang bawa setepak sirih. Siap. Bang Hangga siap ya? Siap. Tak ada masalah. Kalau ada setepak sirih. Kalau ada setepak sirih jangan letak di tepi kain, ditinggal kekasih janganlah sedih, kita cari pula yang lain. Jangan tutup telinga. Sakit Nyok dari tadi Nyok. Tersiksa aku buka podcast nih. Baru tahu saya sekelas Oji masih bisa ditinggalkan kekasih. Hai, rugi besar. Tahu Bang. Jadi saya tak ada masalah sebenarnya dengan hal yang karena saya sekarang dengan lagi semangat. Bukan dengan dia Bang. Minah, siapa namanya? Nah, jadi gini. Tidak, bukan Minah. Oke. Jadi Mahmud bukan? Aduh. Nah, jadi kan saya kan sekarang lagi semangat karya nih Bang. Semangat buat lagu. Jadi saya ada sharing lah sama beberapa sastrawan yang suka buat puisi dengan karya-karya mereka. Jadi terkadang kita untuk membuat karya yang bagus, untuk merasuki untuk menjiwa itu ya. Punya lagu itu. Kita harus merasuki betul tuh. Betul. Jadi kayak gini nih, kan lagi sengaja putuskan. Lagi bucin nih. Tidak, bukan. biar menyepil. Nah, itu tak sengaja, Bang. Tapi kan terasa juga. Jadi kita lebih menjauh. Sedih. Sedih itu mungkin bisa dihilangkan ya di dalam sebuah karya. Perlu waktu lah. Bersyukurlah Anda yang memutuskan Oji karena tercurah dalam karya nanti. Coba. Tapi jangan pernah kembali lagi. Mengharap kembali? Bang. Lemah aku. Oke. Kacau sebenarnya. Allahu Akbar. Aduh. Ngapa lah ya kak podcast nih ya. Kenapa? Ini saya undang dia. Tak sebenarnya podcast ini tentang apa sebenarnya? Nah, saya undang dia ke sini nak membahas bagaimana seorang Rozi Saputra, Oji Lida itu bisa menginspirasi orang lain. Betul. Kenapa jadi cerita pasal itu? Gini ya? Sumpah aku, aduh. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa awak bisa cerita masalah awak diputuskan tadi itu? Abang yang ini Bang. Saya ya, salah. Jadi salah saya nih. Kayak di podcast ini lah, kayak podcast Deddy Kobuzer. Abang Deddy Kobuzer. Oji Rigen. Jadi Oji yang kita bully ini. Ya udah lagi nih lah. Mana nomor dia saya telepon? Bang jangan Bang. Salah Bang. Daripada dia nyesal nanti. Ini obrolan apa sih? Ini masalah jodoh.
Biro jasa. Ini ganti dan Biro jasa. Oke, kita tinggalkan daripada Oji semakin sedih, luka hati semakin dalam, kita tinggalkan lah ya. Oke, kita kembali ke musisi muda. Oke. Yang ditinggal. Awas nanti nyangkut lagi ke sini. Tidak. Oke. Tapi kan memang musisi itu tidak pernah jauh dari cinta kan? Tengok saya tanya betul-betul. Oke. Kalau kemarin si siapa? Adi Lengkepin saya tanya, musisi itu terkait dengan terkenal dengan playboy. Kata Adi betul, kata Adi. Karena play itu main, boy itu laki-laki. Betul, dia main musik, laki main musik, betul. Jadi tak salah playboy bang ya? Kata Adi memang playboy, kata Adi. Tak tahu. Tapi kan tak semuanya pak. Sebab itu tak kan. Ya Allah. Tak ada. Oji kalau berkarya lebih kemana nih arahnya? Tentang kalau cinta kah, tentang percintaan atau kalau tentang sejauh ini sih bang lagu-lagu sih banyak di percintaan. Percintaan. Jangan ungkit lagi. Tidak, ini pertanyaan serius. Ini pertanyaan serius. Terlepas ditinggal nikah dan lain-lain, I don't care about it lah ya. Bang, itu udah mantan kapan bang? Mantan SMP bang, SMA. Iya, toh saya jawab sudah. Tidak, nanti awak terkenang lagi. Tinggal nikah tuh seakan-akan Oji tuh kayak sekarang. Oh iya, oke. Gimana coba? Dia tak ditinggal nikah, dia putus. Dia cewek lain, dia cari calon lain, dia cari calon lain. Setelah itu nikah dengan calon lain, kan gitu kan? Artinya kan tetap ditinggal nikah duluan kan? Iya. Nah, itu harus abang klarifikasi. Iya kan betul, artinya Oji tinggal nikah duluan kan? Udahlah, apa lagi? Oke, kita kembali. Tadi Pak Oji berkisah dengan percintaan. Ya. Kenapa memilih percintaan? Kan masih banyak hal-hal lain, misalnya tentang experience, pengalaman hidup. Ya. Pasaran sih bang, sebenarnya pasaran sekarang kan yang lebih banyak didengar anak-anak muda milenial sekarang karena mereka masih muda, jadi masih hot dekat podcast nih. Sedih hati deh. Masih hot-hotnya dengan cinta nih kan. Oke. Jadi ya memang itu yang dicari oleh. Oke. Jadi kita remaja lah ya. Memberikan satu ini kayak investasi kan, karya ini sebenarnya investasi. Jadi kita memberikan lagu dan orang menikmati. Oke. Apa yang Oji harapkan dari sebuah lagu itu? Sebuah karya maksudnya. Ya. Jadi sebenarnya gini bang, tujuan Oji sebenarnya membuat YouTube tuh membuat Oji buat YouTube itu sebenarnya sebagai dokumentasi dari next buat generasi Oji selanjutnya. Oji bakal ini jadi bahan cerita buat anak-anak Oji nanti. Oke. Nah, dulu dulu sebelum buat YouTube nih, motivasi buat YouTube pertama kali. Jadi untuk mendapatkan AdSense itu enggak. Oh sama, abang pun sampai detik ini. Kalau AdSense itu kan bicara tentang Allah tentukan jalan lah kalau ada rezeki. Tapi abang lebih punya tujuan bagaimana karya itu bisa ditengok orang dan bermanfaat bagi orang lain. Apalagi gitu. YouTube sekarang media yang sangat mendukung kali bang untuk kita para seniman kan. Dan hampir setiap orang walaupun tidak semua itu tengok YouTube. Punya YouTube juga. Kalau kita nak bikin channel TV kan mahal. Ya. Jadi sama juga sekarang kalau artis tidak punya akun YouTube sayang sebenarnya karena ibaratkan YouTube ini sebagai TV kita pribadi. Iya, betul. Jadi ini tanpa mengurus izin ini dan izin itu ya. Jadi dokumentasi kita sendiri asalkan itu bermanfaat dan saya mengkonsepkan kalau YouTube saya ini untuk generasi saya nanti, untuk anak-anak saya nanti. Untuk anak cucu. Bapak dulu pernah buat lagu ini. Jadi rencana dengan siapa dulu? Apa, Bang? Tidak. Maksudnya rencana dengan siapa untuk berkarya itu? Oh, jadi terlalu underestimate kalau saya cakap. Tidak, rencana dengan siapa apa dulu nih? Dalam berkarya itu. Oh, dalam karya. Tetap solo memang. Tetap solo. Oh, iya. Makanya bernasib solo gitu kan. Sumpah. Oke, itu salah satu bagian dari awalnya. Bagian dari awalnya. Jadi ya makin kesini ya apa salahnya juga kalau misalnya kita sambilan kan. Betul. Kalau suatu saat menghasilkan itu rezeki. Itu rezeki. Jadi ya kalau sekarang sih Oji lebih mengharapkan karya Oji dinikmati masyarakat, diterima masyarakat, itu sih tujuan utamanya itu bang. Jadi, setelah dari Lida, otomatis tadinya yang cuman di kafe, ya anggaplah begitu kan, maksimalnya waktu itu di kafe, panggung ke panggung, belum kan, masih, belum dikenal orang. Ada sih, cuman nggak banyak kayak sekarang. Maksud abang tidak seterkenal Oji sekarang, orang menganggap Oji di panggung itu biasa saja. Siapa nih budak, paling gitu kan, hanya beberapa orang yang mungkin yang mengenal. Otomatis secara price list juga berbeda kan? Iya. Dulu berapa sebelum masuk ke Lida? Apa nih dulu nih? Price list.
Berapa dibayar ketika Oji main di kafe misalnya? Ya, Boleh ya kita buka boleh, ya? Boleh, nggak ada masalah. Berapa dibayar main di kafe? Ya kalau di kafe sih sebenarnya pasaran ini sebenarnya kalau satu orang tuh 100.000. Satu event? Satu malam. Satu malam. Itu otomatis lebih kurang 8 sampai 12. Jam 8 sampai jam 12. Ya, itu kalau untuk di kafe ya. Tapi kita juga sambilan di wedding. Kalau di wedding kan biasa 300. 300 per wedding. Itu otomatis itu untuk satu orang ya, untuk satu orang. Oh, person ya. Dari jam 1 sampai jam 5. Dari 1 jam 5. Itu pasaran kalau yang wedding 300. Sebelum Oji naik ke Lidah. Setelah naik ke Lidah? Bukan nggak ya? Gini Ji, bagi saya seorang yang berkualitas itu memang tidak selamanya dinilai dengan duit. Ya. Tetapi tidaknya duit itu juga salah satu bagaimana kita menghargai skillnya. Betul, gitu. Betul Bang. Gini lah, ibaratkan kita buka iPhone. iPhone itu mahal bukan karena dia sudah melalui proses yang panjang, memiliki kualitas yang baik, maka iPhone itu mahal. Betul. Gitu. Seperti itu maksud saya, Oji punya skill, punya kualitas. Masa iya disamakan dengan yang abang nyanyi biasa aja kan gitu. Iya kan gitu. Nah, itu sebenarnya dilema kita para seniman Kepri sih. Nah, ini yang harus kita bahas. Iya. Jadi maaf ya. Bukan saya merendahkan atau mengucilkan satu daerah, tidak. Cuman pengalaman saya selalu di luar. Kalau misalnya saya ngejob di luar, alhamdulillah orang tanpa kita minta pun orang ngerti. mereka oh segini langsung cocok di kita gitu kan, karena sesuai dengan ini. Terus juga kalau di sini entah ya kenapa, karena ini mungkin dari kampung saya, atau banyak teman. Saya juga nggak ada masalah sih sebenarnya dengan budget. Yang penting saya tuh puas nampilnya, soundnya enak, apa semuanya enak. Dan intinya puas lah, orang yang terhibur gitu. Cuman ya juga harus, betul kata Bang Angkat tadi, harus diimbangi dengan apa namanya? Ya itulah profesionalisme. Masa iya kita beli iPhone yang asli original, kita nak samakan dengan harga yang KW. Betul. Rekor. Tidak mungkin. Jadi terkadang kalau kita nih cuman nih Bang ya, sensitif dia nak cakap takut nih. takut ini kan. Cuman saya mengharapkan sih sebenarnya penghargaan apresiasi bukan penghargaan dalam bentuk duit, apresiasi kita yang untuk sampai ke tingkat itu mungkin tidak mudah. Betul, ada kayak Bang Angkat ini sekarang bisa berpantun, bukan baru keluar rumah langsung bisa berpantun, tidak kan? Saya dalam perut dah berbalas pantun. Setidaknya ada proses kan Bang? Ada proses. Ada proses panjang. Ada proses panjang yang harus dilalui dan perlu. Tapi gini, sebelum Oji bicara itu lebih lanjut, kalau kalau pantun ini abang tidak menganggap ini sebuah profesi. Ini sebuah dedikasi gitu ya. Tetapi kita bicara coba MC lah. MC lah salah satu contohnya. MC. Kan? Kayak MC itu Bang, nih ya, saya bilang aja nih. Orang selalu bilang MC itu gampang. Bang. Gampang. Coba. Cuman tinggal baca katanya. Ini kebanyakan Bang yang saya sering dengar gitu kan. Aku tuh MC, cuman baca teks gitu aja kok. Betul. Salah. Anda semua yang bilang MC itu gampang tuh salah, saya bilang. Karena untuk jadi MC kita harus bisa ngatur intonasi ngomong kita, artikulasi suara kita nih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedap tak dengar? Gitu kan? Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemau kan Bang? Lemau kan? Jadi selemaunya ditinggal itu. Iya. Sumpah ya. Itu lagi loh. Iya betul. Jadi itu tadi. Ada proses yang panjang. Butuh skill. Dan untuk mendapatkan skill itu tidak mudah. Iya. Itu. Tapi orang, tadi aja bilang untuk jadi MC gampang, tinggal ambil catatan, baca. Itu gambaran inilah Bang, gambaran umumnya lah kan. Salah sih menurut saya orang. Kalian cuman netizen sih saya bilang. Hal orang yang selalu bilang netizen ini benda lah apa? Saya Bang, kalau misalnya ada orang kritik kayak saya nih misalnya nyanyi, Oji itu apa sih nyanyi Melayu tak? Tak ada masalah. Saya anggap mereka itu adalah netizen. Betul. Mereka tidak tahu proses saya gimana. Betul. Dan mereka nggak tahu kemampuan. Tapi netizen itu maha benar, Ji. Benar. Jangan dilawan. Tuhan itu Pak. Tidak. Saya tidak menuhankan netizen. Ya saya juga tak menuhankan. Saya. Tapi mereka menganggap Tuhan. Lantak dia lah. Mereka merasa benar dan kita salah. Apalagi kalau saya bikin nih, Oji ditinggal nikah habis kena bantai netizen. Tak masalah. Netizen mereka. Kita balik lagi. Berapa kalau nak panggil Oji sekarang? Levelnya sudah berbeda loh. Iya kan? Dosen saja yang lulusan S2 sama S3 aja saya rasa juga punya standar sendiri. Langsung ke manajer saya, operator Hangkata. Nanti ya, ada nomornya. Tapi ada yang jelas ada perubahan ya. Ada perubahan.
atau punya ini sendiri? Oh, kalau acara wedding sekian. Kalau dulu panggung gini, Pak. Kalau ya ada. Jadi kalau wedding ya sekian, beda. Apa namanya, wedding sama panggung besar beda. Beda ya? Beda. Panggung pun tetap beda juga. Panggung kecil, panggung sedang, panggung robo, panggung yang jelas antara makanya panggung, kalau panggung kecil ya beda lah. beda ya. Kayak kita durasi sih Bang sebenarnya. Oh, main durasi. Oke. Berapa durasi yang paling sedikit? Paling 2 lagu Bang. Pernah aja itu cuma 2 lagu nyanyi. 2 lagu ya? 2 lagu berapa? Saya sensitif nih bahasa ini. Kalau di Gini. Kalau boleh lah, saya ini tidak ada masalah. Iya, Saya ingin tahu sejauh apa sih kita menghargai seorang Oji, anak daerah yang punya kualitas. Begitu. Karena kenapa saya harus katakan Oji sudah punya kualitas? Oji sudah sampai ke titik nasional dan itu tidak hanya membawa seorang Rozi Saputra, membawa nama Provinsi Kepulauan Riau, tampil di layar kaca yang setingkat nasional. Bagi saya itu prestasi yang luar biasa. Banyak orang yang tidak sampai ke sana titik keberuntungannya. Mungkin banyak orang yang bisa nyanyi, banyak orang yang kualitas suaranya bagus, tetapi tidak bisa sampai ke sana. Mungkin satu, ya barangkali ikhtiar, yang kedua juga barangkali keberuntungan, salah satunya ya. Nah, saya ingin tahu itu berapa yang diterima terkecil setelah pulang dari Lidah.